dan mendapatkan barokah darinya. Amin. Untuk acara yang selanjutnya yaitu inti kajian yang akan disampaikan oleh beliau Ustadz Mujiman hafizahullah ta'ala. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Kepada Ustadz Mujiman yang akan disampaikan oleh Ustadz Mujiman hafizahullah ta'ala, yang akan melanjutkan kajian pada 2 pekan kemarin. Insya Allah akan disampaikan kurang lebih 1 jam ke depan dan akan dilanjutkan dengan tanya jawab. Untuk bapak-bapak dan saudara semua, pertanyaan bisa disampaikan secara langsung. Kemudian untuk ibu-ibu dan akhwat, pertanyaan bisa disampaikan di atas kertas, nanti akan dijawab langsung oleh Ustadz Mujiman. Untuk itu kepada Ustadz Mujiman kita persilahkan, semoga tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulika wa habibika Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda wa jahada fi sabilihi ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, aba dan ummahat yang berbahagia, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini Allah pertemukan kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan aman, dalam keadaan sejahtera. Saudara-saudara kita di Palestina banyak yang sedang tidak sehat, ada yang sedang terluka, ada yang sedang sakit, ada yang kehilangan anggota keluarganya, bahkan ada yang kehilangan anggota badannya. Mereka sedang tidak sehat, sedang tidak aman. Dan alhamdulillah kita dalam keadaan aman, sertakan dalam doa-doa kita untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Allahumma ansuril mujahidina fi kulli makan. Ya Allah, tolonglah para mujahidin dimanapun mereka berada. Kemudian yang kedua, setelah bersyukur kepada Allah, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah hasanah kita, teladan terbaik umat manusia sepanjang zaman. Kemudian yang ketiga, kita masih melanjutkan bab yang terkait dengan Quran, kalamullah, firman Allah yang sudah selayaknya kita pelajari, yang mengabarkan berbagai hal tentang masa lalu, tentang masa depan, tentang kehidupan kelak di akhirat. Barang siapa yang membacanya, Allah akan memberikan pahala kepada yang membacanya. Di antara yang dikabarkan di dalam Al-Quran, Allah berfirman, wa qadaina ila bani Israil latufsidunna fil ardi marratain. Dan sungguh telah kami tetapkan bagi Bani Israel benar-benar akan membuat kerusakan di muka bumi sebanyak 2 kali. Wala ta'lunna uluwan kabirah, dan benar-benar Bani Israel akan menjadi bangsa yang uluwang, bangsa yang sombong,
kabiron, bangsa yang besar. Ini dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika orang Yahudi bukan apa-apa, dan nubuah kenabian apa yang disampaikan oleh Allah di dalam firman-Nya terbukti saat ini mereka menjadi bangsa yang sombong, bangsa yang besar. Dalam hadis Nabi juga pernah bersabda, la taqumus sa'ah hatta yuqatilal muslimun al-yahud. Tidak akan terjadi kiamat sampai ada perang antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi. Baik, Bapak dan Saudara, ikhwan akhwat sekalian, kita lanjutkan untuk taklim kita. Kemarin kita sudah membaca beberapa nasihat dari penulis kitab ini yang mengutip pernyataan sahabat Ali bin Abi Thalib. Perintahnya, wahai pembawa ilmu, amalkanlah ilmu itu, karena sesungguhnya orang yang alim, orang yang berilmu adalah orang yang mengamalkan ilmunya. Karena orang yang alim itu orang yang sesuai antara ilmu dengan amalnya. Karena ada orang yang memiliki ilmu tapi hanya sebatas di tenggorokannya, yang amalnya berbeda dengan ilmunya, sehingga berbeda saat sendiri dengan saat bersama orang banyak, berbeda saat tidak ada orang dengan ketika ada orang. Ini adalah nasihat dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Dan kita sebagai orang yang belajar Al-Quran hendaknya memiliki akhlak yang baik. Yang kemarin sudah kita baca nasihat-nasihat dari penulis kitab ini. Termasuk dianjurkan untuk senantiasa berbuat baik, menyambut dengan baik para pembelajar Al-Quran. Demikian pula sebaliknya, seorang murid hendaknya memiliki rasa hormat kepada gurunya, dan kita hendaknya memiliki ketulusan kepada orang yang belajar Al-Quran. Bapak dan Saudara, dianjurkan pula bagi kita untuk senantiasa bersikap tawadhu. Dan dalam bab ini pula kita dianjurkan untuk memiliki adab, memiliki apa istilahnya tata krama sebagai seorang guru, demikian pula sebagai seorang murid. Demikian pula kita perlu senantiasa berusaha untuk mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Baik, kita lanjutkan. Itu sekedar review atas apa yang sudah kita baca di kesempatan yang lalu. Hendaknya bersungguh-sungguh, seorang pengajar bersungguh-sungguh di dalam mengajarkan ilmu kepada muridnya. Jadi seorang pengajar itu hendaknya ayyakuna harison ala ta'limihim, hendaknya bersungguh-sungguh, bersemangat atas apa yang diajarkan. Kemudian pula di dalam mengajarkannya untuk senantiasa, maaf ini agak kurang nyaman, tak landscape dulu, harus apa diputer-puter. Sebentar, di landscape dulu. Ya. Harus di zoom dulu. Kok enggak mau landscape? Bentar ya. Nah, kok balik lagi? Nah, bisa. Baik, nah ketok. Maaf ya, ini agak. Baik, kita lanjutkan. Hendaknya ketika kita mengajarkan ilmu,
itu bersemangat dan berbekas di dalam dirinya. Jadi ketika kita mengajarkan ilmu, maka ilmu itu berbekas kepada diri kita yang mengajarkan ilmu. Jadi bukan hanya ilmu tersebut berbekas kepada muridnya, tapi tidak berbekas kepada gurunya. Baik untuk kemaslahatan duniawi maupun juga untuk kemaslahatan ukhrawi. Jadi ada bekasnya. Dan senantiasa menjadikan hati kita itu sibuk dengan urusan agama, memahaminya, termasuk sibuk dengan Al-Quran. Karena seorang pengajar Al-Quran tidak selayaknya hatinya disibukkan dengan kedengkian, hatinya disibukkan dengan perkara-perkara yang haram. Jadi hendaknya hati kita disibukkan dengan perkara-perkara yang baik dan senantiasa menjaga niatnya lillahi subhanahu wa ta'ala, karena niat ini penting bagi seorang pembelajar, demikian pula bagi seorang pengajar. Karena kalau niat ini tidak hati-hati, tidak kita jaga, maka kita bisa terjatuh dalam kekeliruan, yakni tanpa sengaja sudah terseret pada perkara yang dilarang, yakni ujub, riya, sum'ah yang senantiasa dapat mewarnai aktivitas kita karena tidak bisa menjaga niat. Bapak dan saudara-saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena hati kita ini mudah untuk berbolak-balik. Jadi hatinya mudah untuk berbolak-balik, hatinya mudah untuk berubah-ubah. Adab bagi kita pada saat masuk ke majelis ilmu. Cek ayah. Baik. Adab bagi kita ketika kita masuk ke majelis ilmu. Nah, baik. Hendaknya berusaha untuk membersihkan diri, untuk bersuci, termasuk di sini mustakmilan as-siwak, menggunakan siwak. Hendaknya hati kita dikosongkan. Jadi bukan hadir ke majelis ilmu, tapi hatinya memikirkan yang lain. Ini nasihat penulis kitab ini ya, bukan nasihat dari saya. Karena saya sendiri masih perlu dikasih nasihat. Nasihat untuk saya pribadi dan untuk teman-teman semua. Ketika kita hadir ke majelis ilmu, hadir kepada seorang syekh, kepada seorang guru, maka diusahakan untuk tampil dengan prima, tampil dengan terbaik, termasuk dalam keadaan berwudu, termasuk menggunakan siwak. Hati hendaknya disiapkan ruang di dalam hati kita, sehingga hati kita tidak sedang dalam keadaan sibuk memikirkan yang lain. Wa alla yadkhul bi ghairi istidzan, dan tidak masuk kecuali dengan cara izin. Demikian pula ketika keluar juga keluar dengan izin. Jadi ini dijelaskan oleh penulis kitab ini bagaimana kalau kita masuk dalam majelis ilmu, maka hendaknya kita tidak masuk kecuali izin terlebih dahulu, setidaknya mengucapkan salam. Tetapi ketika posisi bersama-sama semacam ini, maka cukup dengan isyarat atau diucapkan dengan ucapan, tidak perlu keras karena mengganggu yang lain. Demikian pula ketika meninggalkan majelis tersebut hendaknya dengan izin. Wa yusallima 'alal hadirin idza dakhala. Jadi hendaknya mengucapkan salam kalau masuk. Nah, tentu salamnya adalah salam yang tidak mengganggu ketika sedang proses pembelajaran. Demikian pula wa yusallima alaihim idzang sorofa. Ketika meninggalkan tempat juga hendaknya mengucapkan salam. Kemudian penulis kitab ini juga menjelaskan
tidak boleh wa alla yatakhatta riqaban nas, tidak boleh melangkahi punggungnya orang-orang. Jadi pada saat kita meninggalkan majelis itu anjurannya melipir bukan melangkah. Jadi meskipun mungkin badan kita tinggi gede ya, kalau saya kecil insya Allah tidak melangkah. Jadi porsi melangkahnya itu tidak cukup karena kurang tinggi, nyondol. Tapi kalau yang seperti Pak Mahmudi kan gede ya, itu fisiknya mendukung. Tapi tidak boleh melangkah meskipun fisiknya mendukung. Mas Amreh fisiknya mendukung. Kalau saya orang cukup. Maka penulis kitab ini menyebutkan jangan melangkah kepada orang-orang. Jadi itu kalau meninggalkan majelis. Demikian pula ketika datang itu yajlisu haitsu yantahi, hendaknya duduk di mana dia sampai. Jadi hendaknya duduk di mana dia sampai. Jadi misalnya seperti ini, datang dari sana ya duduk di mana dia sampai. Jadi bukan di sana lalu duduknya di sini. Kenapa? Karena nanti akan melangkahi orang yang lain. Sehingga anjurannya di dalam majelis itu memang merapat. Kalau dulu malaikat Jibril menyontohkan fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Jadi betul-betul dekat kepada guru, lututnya menyentuh dengan lututnya, sehingga ketika orang sampai maka dia akan duduk di mana dia sampai. Tidak ada peluang bagi orang untuk kemudian datang melangkahi yang lain lalu duduk di depan. Karena apa? Karena depan sudah penuh. Karena depan sudah penuh. Adapun kondisi kita saat ini banyak orang yang kemudian melangkahi orang-orang, itu bukan kesalahan yang melangkah, tapi karena yang hadir itu tidak ngisi yang depan. Jadi gimana? Oh, tidak tahu. Ini beliau ini selalu ada alibi. Baik. Illa ayyadzana lahu syekh fit taqaddum, kecuali izin kepada syekh untuk maju. Jadi kalau tidak izin kepada syekh untuk maju, maka hendaknya duduk di mana dia sampai. Baik. Wala yuqimu ahadan, tidak pula membangunkan salah seorang yang hadir dari tempatnya tersebut kemudian kita duduk di tempat itu. Pak, bisa berdiri? Lalu kemudian kita duduk di situ. Tidak dibolehkan. Jangan membangunkan orang lain atau menggeser orang lain. Hendaknya semuanya sadar tafassahu, untuk berlapang-lapang. Jadi hendaknya berlapang-lapang. Termasuk dalam hadis Nabi disebutkan tidak boleh bagi kita untuk menempati tempat duduk orang lain. Idza qama ahadukum min majlisihi summa raja'a ilaihi fahuwa ahaqqu bihi. Kalau ada orang bangun dari majelisnya kemudian datang ke tempat duduknya tadi, maka dia yang lebih berhak. Jadi jangan dibangunkan lalu diusir. Jangan pula yang sudah ditempati oleh orang lalu tasnya ditinggal, tasnya ditempatkan ke tempat lain lalu ditempati. Kadang sudah dikasih tanda ya. Ini tidak boleh. Baik dalam majelis ilmu atau majelis yang lainnya. Saya beberapa kali itu ketika hadir dalam satu majelis, tas saya dipindah. Ya, saya datang ya di satu acara, saya ngisi pengajian itu. Saya datang, duduk di situ. Kemudian saya izin mau ke kamar kecil, saya taruh tas saya. Pas saya mau balik, loh tas saya sudah pindah. Jadi sudah dipindah oleh orang lain. Baik. Ada yang pernah ngalami? Baik. Itu tidak dibolehkan. Karena kalau orang kemudian bangun dari tempat duduknya lalu dia hendak kembali, maka dia lebih berhak atasnya. Ini tidak berlaku di bis Trans Jogja ya. Nanti jangan naik, oh kemarin saya duduk di sini. Enggak. Atau tadi saya di sini enggak. Kalau udah turun ya nanti masuk bayar lagi. Baik, tempatnya beda lagi. Ini konteksnya adalah di majelis ilmu. Konteksnya di majelis ilmu. Baik.
illa ayyakuna fi taqaddumihi maslahatun lil hadirin, kecuali majunya itu ada maslahat untuk yang hadir. Jadi kalau orang tadi maju melewati orang-orang tapi ada maslahat untuk yang hadir, maka itu boleh. Contohnya adalah orang yang maju tadi sekretarisnya ustadz, yang dia nyatet, atau dia asistennya yang bacakan terjemahan Qur'annya. Kan ada tuh ustadz yang asistennya membacakan apa? Terjemahan ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, karena ada maslahat maka itu boleh. Au amarahu syekh, atau gurunya memang memerintahkan untuk itu. Gurunya memandang ini anak ngantuan kok di belakang. Lalu dipanggil, "Mas, duduk di depan ya, pindah." Nah, mau di situ ngantuk misalnya. Maka itu boleh. Tapi kalau tidak, hendaknya duduk di mana dia sampai. Jadi duduk di mana dia sampai. Wala yajlis wasatul halqah illa lidharurah, dan tidak boleh duduk di tengah-tengah lingkaran kecuali karena darurat. Jadi larangan pada saat buat halaqah lingkaran lalu duduk di tengah kecuali darurat. Jadi gabunglah pada lingkaran itu, bukan duduk di tengahnya. Koyo di ruqyah menggonong tengah. Jadi duduknya silahkan mengisi lingkaran yang ada, bukan di tengahnya. Wala yajlis baina sahibain illa biidznihima, jangan duduk di antara dua orang sahabat kecuali dengan izin keduanya. Jadi tidak boleh memisahkan dua orang sahabat lagi ngobrol enak-enak gitu kan, sembari nunggu syekhnya datang, tahu-tahu kemudian dresel, dipisah. Nah, saya di tengah ya, nah, ya tidak mungkin, tidak boleh, pasti boleh, tapi ngobrolnya jadi keputus. Baik, meskipun itu nanti ada maslahat kalau sudah ngaji. Kenapa? Jadi tidak omong-omongan kalau pas ngaji. Tapi tadi dia sudah memisahkan dua orang sahabat. Tetapi kalau kemudian dia berlapang-lapang, maka silahkan untuk menempati tempat tersebut. Jadi kalau berlapang-lapang silahkan untuk menempati tempat tersebut. Baik, Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ini masih terkait adab. Hendaknya kita juga punya adab kepada teman-teman kita yang hadir. Jadi punya adab kepada teman-teman kita yang hadir, selain menghormati syekh juga kepada yang hadir kita punya adab. Antara lain apa? Tidak mengangkat suaranya, tidak bersuara keras-keras, min ghairi hajah, tanpa ada kebutuhan. Wala yadhaq, tidak pula tertawa. Wala yukthirul kalam, tidak banyak ngomong, min ghairi hajatin, tanpa adanya satu kebutuhan. Memang ketika hadir di majelis ilmu, kalau para salafus soleh dulu tidak banyak ngomong. Kenapa? Karena tidak pakai mic. Kalau banyak ngomong suara gurunya tidak kedengeran. Nah, kalau sekarang kan pakai mic, jadi ngomong-ngomong pun masih dengar. Kalau dulu tidak. Seperti Imam Ahmad itu dalam satu taklim beliau yang hadir 10.000 orang. Kurang ono pengeras suara. Bayangkan 10.000 orang tanpa pengeras suara. Kaya opo? Kita jangankan 10.000 orang ya, ngajar anak TK aja tanpa pengeras suara, gimana rasanya? Anak TPA saja tanpa pengeras suara begitu, anaknya pada lari ke sana kemari. Nah, tetapi kenapa dulu para ulama besar itu bisa menyampaikan dengan jumlah jamaah yang banyak? Karena jamaahnya tadi tidak berbicara kecuali sangat penting, tidak mengangkat suaranya tanpa adanya kebutuhan, tidak tertawa, tidak berbicara kecuali adanya kebutuhan, tidak pula untuk melakukan gerakan-gerakan yang menimbulkan suara, termasuk di dalam membuka kertas. Kertasnya tidak bersuara. Karena kalau semuanya bersama-sama buka kertas, itu suaranya lumayan kalau 10.000 orang. Maka mereka itu buka kertasnya sampai pelan-pelan sekali, supaya tidak mengganggu yang
yang lain. Demikian pula ketika mereka harus menggerakkan pakaiannya atau menggerakkan tangannya, maka itu sangat pelan-pelan supaya suaranya tidak mengganggu suara syekh, dan tidak tengok kanan, tidak tengok kiri tanpa adanya satu kebutuhan. Bal mutawajjihan, tetapi hendaknya menghadap li syekh, kepada guru. Jadi anjurannya adalah mutawajjihan, menghadap kepada syekh, kepada guru, tidak tengok kanan, tidak tengok kiri. Kalau saya pribadi ketika ada peserta taklim itu tengok kanan tengok kiri itu masih wajar ya. Tapi memang penulis kitab ini menganjurkan jangan tengok kanan tengok kiri tanpa adanya kebutuhan. Dianjurkan untuk apa? Menghadap kepada syekh. Nah, termasuk kalau sholat Jumat itu sunnahnya adalah menghadap kepada khotib. Nah, tapi kalau sholat Jumat bukan tengok kanan tengok kiri, nah, ya, tapi tengok bawah. Nah, baik. Berikutnya, hendaknya berusaha untuk mencari waktu yang waktu terbaik. Jadi waktu terbaik untuk belajar. Jadi hendaknya mencari waktu terbaik untuk belajar. Termasuk kalau janjian dengan syekh, cari waktu yang syekh tersebut bisa atau guru tersebut bisa, dan memang waktunya tidak kemerungsung. Wa fis sabri alal ilmi, dan juga sabar di dalam mencari ilmu. Jadi sabar mencari ilmu, mencari waktu yang tepat. Kenapa? Karena kalau tidak mencari waktu yang tepat, ini mood apa istilahnya? Mood seorang guru itu juga perlu diperhatikan. Waktunya terlalu mepet, nah, minta kepada gurunya, wah saya tidak lapang nih, tidak ada waktu luang. Wah tolong sempatkan saja. Nah, wah saya jam 4 ada acara ya. Ya sudah setelah asar saja sebelum jam 4. Nah, kira-kira gimana kalau gurunya datang? Fokus, kemerungsung. Baik, maka ikhtiarkan waktu yang terbaik untuk belajar ilmu, dan dianjurkan bagi seorang murid untuk sabar ketika menuntut ilmu, yang tidak tergesa-gesa. Luangkan waktu terbaik, tidak malas-malasan, dan berikan udzur kepada syekhnya ketika tidak bisa hadir. Jadi berikan udzur. Dan hendaknya kalau para penuntut ilmu zaman dulu, ilmu itu didatangi. Jadi ilmu itu didatangi. Kalau sekarang kan justru malah ilmu yang mendatangkan guru. Nah, kalau dulu guru itu didatangi. Kenapa? Muridnya sabar untuk belajar ilmu, sehingga betul-betul guru itu didatangi, dicari, bukan gurunya yang mencari. Kalau sekarang kan gurunya yang mendatangi. Ya, jadi sekarang gurunya lebih sabar daripada muridnya. Kadang-kadang malah muridnya tidak sabar, gurunya masih sabar. Baik. Dan hendaknya fil hirsi alal ilmi, hendaknya bersemangat terhadap ilmu. Nah, jadi hendaknya bersemangat terhadap ilmu, baik ilmu tersebut sedikit ataupun banyak, maka hendaknya kita bersemangat, tidak melewatkan barang sedikit dari ilmu yang disampaikan oleh syekh. Nah, jadi tidak melewatkan ilmu, meskipun ilmu itu yang disampaikan oleh syekh itu hanya waktu yang singkat. Baik teman-teman semua yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebagaimana dinasihatkan oleh para salafus soleh, dinasihatkan oleh para pendahulu kita untuk
senantiasa belajar ilmu agama selagi ada waktu senggang. Jadi untuk belajar ilmu agama selagi ada waktu senggang. Karena nanti ketika kita sudah sibuk, fala sabila ila tafaqquh. Tidak ada waktu lagi bagi kita untuk belajar. Ini dinasihatkan pula oleh Amirul Mukminin sahabat Umar ibn Al-Khattab. Nah, demikian pula Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sehingga penting bagi kita untuk meluangkan ilmu, meluangkan waktu sebelum kesibukan itu datang. Jadi luangkanlah waktu sebelum kesibukan itu datang. Dan hendaknya di dalam belajar, termasuk belajar membaca Al-Quran dan yang lainnya, itu untuk at-tabkir fil qiraah. Hendaknya berpagi-pagi meruput di dalam membaca. Kemudian juga menghilangkan sifat hasad dan juga ujub. Nah, jadi bagi seorang pembelajar hendaknya berpagi-pagi di dalam membaca dan juga hilangkan, tiadakan sifat hasad dan sikap ujub. Maka wayam bagi dan selayaknya untuk berpagi-pagi datang kepada syekh. Jadi dianjurkan untuk berpagi-pagi datang kepada syekh, maksudnya datang lebih awal. Dan kalau dalam kitab ini memang betul-betul yang dimaksud adalah pagi. Tapi saat ini kalau kita datang pagi kepada guru, gurunya ya kerja. Nah, ya. Jadi sehingga ini kita maksudkan berpagi-pagi di sini datang lebih awal. Tetapi aslinya di sini adalah memang betul-betul pagi. Maka penulis kitab ini mencantumkan salah satu doa dari Nabi. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkatilah umatku di waktu paginya. Ya Allah, berkatilah umatku di waktu paginya. Dan hendaknya kita senantiasa menjaga yang membaca, menjaga hafalan, menjaga tulisan, menjaga yang sudah diajarkan oleh syekh. Nah, jadi hendaknya dijaga dengan baik. Nah, karena salah satu bahaya ilmu itu kalau lupa. Nah, sudah diajari tapi kemudian malah lupa. Dan Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam belajar ini hendaknya kita berlomba-lomba. Kita berlomba-lomba, tidak boleh ithar, tidak boleh mendahulukan orang lain. Yang dalam belajar ini tidak mendahulukan orang lain, tapi hendaknya berlomba-lomba. Nah, kalau mendahulukan orang lain itu dalam urusan dunia. Kalau dalam urusan mendekatkan diri kepada Allah, maka perintahnya adalah berlomba-lomba. Tapi kalau urusan dunia, silahkan mendahulukan orang lain. Termasuk ini di dalam belajar Al-Quran itu hendaknya berlomba-lomba. Tetapi kalau dalam urusan dunia, silahkan mendahulukan orang lain. Nah, wah, ini sudah saatnya belajar kepada syekh, jenengan duluan lah, saya belakangan saja. Saya nanti talakinya, saya nanti simaannya. Oh, nanti sampai kapan? Nanti. Nah, jadi dalam masalah ini hendaknya bersegera, bukan mendahulukan yang lain. Karena kalau kemudian seperti itu, maka itu namanya ithar, mendahulukan orang lain yang tidak pada tempatnya. Baik teman-teman semua yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi perintahnya adalah berawal-awal, berebut untuk bisa mendapatkan yang terdepan. Kemudian larangan untuk punya sifat hasad dan juga sifat ujub. Larangan untuk punya sifat hasad dan juga sifat ujub. Nah, hendaknya tidak boleh hasad kepada temannya atau kepada yang lainnya, karena setiap orang itu adalah mendapatkan keutamaan atas rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah rezekinya masing-masing. Kita eli sinau meng sedilik nih kok pinter. Kita eli sinau terus-menerus kok ora kacek. Nah,
Sudah, tidak perlu hasad. Itu adalah bagian rezekinya masing-masing. Kelihatannya nyatetnya cuma pokok-pokok saja kok apal. Ini dicatat kabeh kok lali. Nah, ya sudah, tidak usah hasad. Tapi kita terima itu adalah bagian dari razaqahullahul karim. Itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu itu rezeki. Sehingga bagian kita berbeda-beda. Tidak boleh hasad atau dengki kepada temannya. Wa alla yu'jaba bima hassalahu, dan tidak boleh pula kita kemudian ujub, bangga, sombong dengan hasil yang diperoleh. Jadi penyakitnya orang yang belajar itu adalah kalau dia ketinggalan dengki. Tapi kalau dia di depan sombong. Nah, ini kan satu masalah ini. Maka dinasihatkan oleh penulis kitab ini bagi kita pembelajar untuk tidak dengki saat kita posisinya di belakang. Dan untuk tidak sombong saat posisi kita di depan, tidak ujub. Ini kalau dalam bahasa supporter bola ini kalah ngamuk, nek menang umuk. Nah, ya sama, ini tidak boleh. Nah, dan ini tidak hanya menimpa supporter bola, ini juga menimpa para thalibul ilmi. Nah, menimpa para thalibul ilmi. Jadi ketika posisinya tidak bisa-bisa, hasad, ngiri. Nah, ketika posisinya bisa, ya kemudian ujub atau sombong. Jadi ini wajib bagi kita untuk bisa menyimak dengan baik atas nasihat penulis kitab ini. Karena prinsipnya adalah dalam masalah ilmu itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima anugerah Allah kepada kita kalau kita sudah ikhtiar dengan maksimal. Tidak perlu hasad. Justru jadikanlah itu penyemangat bagi kita untuk bisa berpacu dengan yang lain. Kalau ternyata masih ketinggalan, ya rezeki kita memang di situ. Tapi prinsipnya itu adalah penyemangat bagi kita untuk fastabiqul khairat. Kalau ternyata posisi kita sudah di depan, sudah terbaik, maka nyun sewu berbagilah kepada yang lain, berbagi tip supaya berhasil, supaya segera bisa belajar tahsin misalnya. Posisi kita sudah terdepan terbaik, maka ajari teman-teman yang belum bisa, bukan malah sombong. Kamu belajar Al-Fatihah berapa kali? Saya sudah 3 bulan, saya 2 hari. Nah, ini kan menyakitkan banget. Ini sudah belajar 3 bulan tidak bisa-bisa, dia bilang saya 2 hari. Nah, jadi berikan tip supaya cepat belajar misalnya. Maka diantara jalan untuk menghilangkan ujub tadi, meniadakan ujub, hendaknya kita mengingat diri kita itu tidak akan berhasil, dan diri kita berhasil itu bukan karena daya dan kekuatan kita, tetapi hasil itu adalah fadlum minallahi ta'ala, adalah anugerah dari Allah. Maka obat bagi kita yang terkena penyakit ujub, hendaknya mengingat bahwa diri kita itu tidak kuasa apa-apa, tidak akan berhasil. Dan ketika kita berhasil bukan karena daya dan kekuatan kita, tetapi itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak sepantasnya bagi kita untuk ujub. Nah, lalu cara untuk menghilangkan hasad. Baik Bapak dan Saudara, hendaknya kita mengetahui bahwa hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan oleh Allah kepada yang dikehendaki. Dan itu adalah hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak boleh kita kemudian merasa tidak adil atas anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki tidak boleh bagi kita untuk membencinya, karena semua terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya supaya tidak hasad, kita diajari untuk menerima dan bersyukur. Kemudian adab bagi orang yang membawa Al-Quran, bagi orang yang hafal Al-Quran, termasuk para pengemban Al-Quran.
Teman-teman semua yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayyakuna ala akmalil ahwal, hendaknya dalam keadaan yang terbaik, dalam keadaan yang sesempurna mungkin, yakni hendaknya mengangkat dirinya, menjadikan dirinya untuk menjauhi semua yang dilarang Al-Quran. Jadi ketika kita pengemban Al-Quran, berusaha untuk mengangkat dirinya, memastikan dirinya menjauhi manahal Quran, yang Al-Quran melarang kita. Jadi tampil prima untuk menjalankan apa yang dilarang oleh, untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Al-Quran. Larangannya apa? Jauhi. Demikian pula berusaha untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Al-Quran. Perintahnya apa? Kerjakan. Berusaha untuk melakukan diri kita syarifan nafsi, untuk memiliki jiwa yang mulia. Jadi untuk memiliki jiwa yang mulia. Dan hendaknya mutawadhi'an lis-sholihin, hendaknya menjadi pribadi yang tawadhu. Jadi hendaknya memiliki pribadi yang tawadhu. Demikian pula kita tawadhu kepada orang-orang soleh, tawadhu kepada orang-orang baik, tawadhu pula kepada orang-orang miskin. Dan hendaknya berusaha untuk menjadi pribadi yang khusyuk, yang senantiasa menghadirkan hati bahwa kelak kita akan berjumpa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bahwasanya kelak kita akan berjumpa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sahabat Umar pernah berkata, ya ma'syarul qurra, wahai para qurra, wahai para pembaca Al-Qur'an, irfa'u ru'usakum, angkatlah kepala kalian, faqad wadahalakumul tariq, sungguh jalan sudah terang bagi kalian, wastabiqul khairat, berlomba-lombalah di dalam kebaikan, wala takunu iyalan alan nas, dan dianjurkan bagi kita agar tidak merasa lebih tinggi di antara manusia. Jadi sahabat Umar berkata kepada para qurra, wahai para pembaca Al-Quran, angkatlah kepalamu, sudah jelas jalan yang terang bagimu, dan berlombalah dalam kebaikan, dan jangan merasa lebih tinggi dari manusia. Kenapa? Karena kadang orang kalau sudah mendapatkan posisi di depan merasa dirinya lebih tinggi, merasa dirinya lebih unggul. Maka di sini sahabat Umar mengingatkan kepada para pembaca Al-Quran. Apa diingatkannya? Diingatkan supaya memahami jalan baginya sudah terang. Wadhalakumut thariq, jalanmu sudah jelas, yang hak sudah tahu, yang batil sudah ngerti, ilmunya sudah datang, maka tinggal berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadilah yang terdepan dalam kebaikan, tetapi jangan menjadi pribadi yang merasa lebih tinggi dari orang lain. Baik teman-teman semua yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang dinasihatkan oleh sahabat Umar bin Khattab ini menjadi satu motivasi bagi kita ketika kita menjadi qurra, ketika kita menjadi pembaca Al-Quran, ketika kita menjadi orang yang hafid Quran, maka hendaknya kita berusaha untuk menjadi yang terdepan di dalam kebaikan. Jadi tidak hanya sekedar hafal Quran lalu kemudian berpangku tangan. Jadi anjurannya bukan kalau hafal Quran lalu berpangku tangan, maka orang yang hafal Quran itu juga orang yang terdepan dalam kebaikan. Saatnya resik-resik ya resik-resik. Orang tidak kemudian karena sudah merasa hafal Quran biarkan yang resik-resik yang lain. Kenapa kok itu yang bersih-bersih? Mereka masih ikro. Saya sudah hafal Quran jadi tidak perlu resik-resik. Tidak begitu. Demikian pula untuk kemudian selesai taklim untuk ngelipet ngelundrungi tikar.
kok cuma duduk-duduk, oh, enggak apa-apa, karena kita sudah hafid Quran. Nah, enggak boleh begitu. Kenapa? Karena dianjurkan untuk terdepan dalam kebaikan. Nah, bahkan kalau perlu segala sesuatunya terlibat di dalam urusan-urusan yang mestinya kita bersama-sama dengan yang lainnya. Tidak merasa lebih tinggi dari yang lain, tidak merasa istimewa. Terlepas dari orang lain mengistimewakan kita, itu soal lain. Tapi kita hendaknya tidak kemudian mengistimewakan diri kita. Maka jangan menjadi orang yang senang ketika orang lain mengistimewakan kita, lalu kemudian kita enak-enakan berpangku tangan. Baik Bapak-bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Di sini dinasihatkan oleh beliau, oleh sahabat Ibnu Mas'ud, hendaknya para penghafal Al-Qur'an, para pengemban Al-Qur'an itu untuk merenung di waktu malam ketika orang-orang sedang tidur. Untuk mengenal Allah di waktu malam ketika orang-orang sedang tidur. Dan juga di waktu siang ketika orang-orang sedang aktivitas yang lain, sedang makan misalnya. Demikian pula untuk bersedih ketika orang-orang senang, untuk menangis ketika orang-orang tertawa, untuk diam ketika orang-orang berbicara, untuk khusyuk ketika orang-orang dalam keadaan, kalau tidak khusyuk lawannya apa? Ya, tidak khusyuk. Baik. Jadi intinya di sini sahabat Ibnu Mas'ud menasihatkan bahwa pengemban Al-Qur'an itu dianjurkan untuk senantiasa mengenal Allah di waktu malam pada saat orang-orang sedang tidur. Untuk mengenal Allah di waktu siang ketika orang-orang sedang beraktivitas. Untuk bisa sedih ketika orang-orang senang. Untuk bisa menangis ketika orang-orang tertawa. Untuk bisa diam ketika orang-orang berbicara. Untuk bisa khusyuk ketika orang-orang mereka tidak khusyuk. Artinya seorang pengemban Al-Qur'an itu hendaknya bisa menempatkan dirinya, bukan kemudian larut dengan situasi. Malam tidak merenung, siang ya canda tawa. Orang lain seneng melu seneng, orang lain tertawa ikut tertawa, orang lain ngomong ikut ngomong, orang lain ndak khusyuk ikut ndak khusyuk. Ya. Nah, jadi tidak ada perubahan ketika seseorang hafal Al-Qur'an. Maka pengemban Al-Qur'an itu hendaknya ada perubahan pada dirinya yang menjadikan hatinya lebih hidup, yang menjadikan hatinya lebih hidup. Al-Hasan semoga Allah merahmatinya juga berkata, inna man kana qablakum, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, ra'al Qur'an, ketika mereka melihat Qur'an, itu adalah rasaila min rabbihim, itu adalah menjadi risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Fakanu yatadabbarunaha, maka mereka merenungkannya bil laili di waktu malam. Wa yunfidunaha bin nahar, dan mereka mengamalkannya di waktu siang. Jadi orang-orang sebelum kita ketika melihat Al-Qur'an, maka itu sebagai risalah, sebagai surat, sebagai ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka akan merenungkannya di waktu malam dan mengamalkannya di waktu siang. Ini semua nasihat yang berat ini. Tapi harus dibaca lagi, gimana lagi? Untuk yang pertama tadi, nasihat dari sahabat Umar saja kita masih berat untuk bisa mengamalkannya. Jalannya sudah terbuka lebar. Jadilah yang terdepan dalam kebaikan.
Jangan merasa lebih tinggi. Hendaknya kita bisa merenung, tidak sama dengan yang lainnya. Ketika orang-orang lain tidur, kita bisa merenung. Ketika orang-orang lain happy, kita bisa sedih. Ketika orang-orang lain tertawa, kita bisa menangis. Ketika orang-orang lain terlena dalam pembicaraannya, kita bisa diam. Ketika orang lain bisa dalam keadaan hingar-bingar dunia, hiruk-pikuk dunia, kita bisa khusyuk. Itu nasihatnya semacam itu yang disampaikan oleh sahabat Abdullah ibnu Mas'ud. Kemudian Al-Hasan juga menasihatkan kepada kita, orang-orang sebelum kita menjadikan Al-Quran itu sebagai risalah dari Allah, dan mereka merenunginya di waktu malam dan mengamalkannya di waktu siang. Baik Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga dulu disebutkan oleh Fudail ibn Iyad, beliau mengatakan bahwa hamilul Quran hamilu royatil Islam, pembawa Al-Quran atau orang yang hafal Al-Quran, pengemban Al-Quran adalah para pembawa panji Islam. Jadi dalam pertempuran, dalam jihad fisabilillah, pemegang panji Islam itu adalah para pengemban Al-Quran. Jadi yang dipilih untuk membawa panji Islam, membawa royah. Jadi kalau dalam jihad fisabilillah itu ada bendera yang dibawa sebagai pemandu para prajurit. Nah, bendera ini namanya royah. Nah, royah ini yang megang adalah orang yang hafal Al-Quran, para pengemban Al-Quran, kata Qadi Fudail ibn Iyad. Jadi tidak sembarang orang yang bisa membawa royah untuk membawa panji Islam. La yambaghi ayalhuwa ma'amal yalhu. Tidak sepantasnya untuk melakukan satu perbuatan yang sia-sia bersama dengan orang yang melakukan yang sia-sia. Wala yashwa ma'ama yashwa, dan tidak lalai bersama dengan orang yang lalai. Wala yalghuwa ma'ama yalghu. Jadi tidak sia-sia bersama yang sia-sia, tidak main-main bersama yang main-main. Ta'ziman lihaqqil Qur'an. Kenapa? Mengagungkan Al-Qur'an yang hak, sebagai bentuk pengagungan terhadap hak Al-Qur'an. Jadi ternyata pengemban Al-Qur'an itu tidak semudah yang kita pikirkan. Karena di sini termasuk tanggung jawabnya tadi membawa panji Islam pada saat terjadi jihad fi sabilillah, dan membawa panji Islam itu yang diincer, yang diincim untuk diserang. Karena begitu panjinya tumbang, maka disitulah kalau tidak segera disambut, diambil oleh yang lain, maka nanti pasukan akan buyar. Karena panji itulah yang akan mengarahkan pasukan. Dan juga di sini disebutkan tidak sepantasnya untuk melakukan perbuatan yang main-main bersama dengan orang yang main-main. Tidak sepantasnya untuk lalai bersama dengan orang yang lalai. Tidak sepantasnya melakukan yang sia-sia bersama orang yang sia-sia. Sebenarnya bahasa singkatnya tidak boleh larut dengan yang lain. Maka para penghafal Al-Quran, para pengemban Al-Quran itu hendaknya tampil beda, hendaknya tampil beda, tidak larut dengan keadaan yang perkara yang sia-sia sebagai bentuk pengagungan atas kebenaran Al-Quran. Baik Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian berikutnya adalah fit tahdzir, peringatan bagi orang yang menjadikan Al-Quran untuk mencari kehidupan. Jadi diperingatkan agar tidak menjadikan Quran sebagai sumber mencari penghidupan. Maka beberapa saat yang lalu sudah pernah kita bahas di bab ini, bahwa hendaknya kita tidak menyembunyikan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran ini ilmu Allah. Innalladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda mim ba'di ma bayyanahu linnas
ulaika yal'anuhumullah. Mereka orang-orang yang menyembunyikan, innalladzina yaktumuna ma anzalna, apa yang Allah turunkan, minal bayyinat, berupa penjelasan-penjelasan, berupa huda, petunjuk, berupa penjelasan dan juga petunjuk, mim ba'di ma bayyanahu linnas, setelah Allah jelaskan kepada manusia, maka ulaika yal'anuhumullah, mereka itu Allah laknat, wa yal'anuhumul la'inun, dan juga dilaknat oleh yang lainnya. Iqra'ul Qur'an wala ta'kulu bihi, bacalah Al-Qur'an dan jangan mencari makan dengan Al-Qur'an. Jadi bacalah Al-Qur'an dan jangan cari makan dengan Al-Qur'an. Baik, Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya di sini kita diperingatkan menjadikan Al-Qur'an sebagai sumber untuk mencari penghidupan. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan, apa kata Rasul? Di sini disebutkan bahwa sayaji'u qaumun, kelak akan datang suatu kaum, yas'aluna bil Qur'an, yang meminta-minta dengan Al-Qur'an. Faman sa'ala bil Qur'an, maka barang siapa yang minta dengan Al-Qur'an, fala tu'tuh, jangan engkau beri. Nah, ya, barang siapa yang minta dengan Quran, jangan engkau beri. Namun memang hadis ini ada yang menyebutkan munqati, tidak sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, namun intinya ini adalah peringatan bagi kita agar tidak menjadikan Quran sesuatu yang sifatnya ukhrawi untuk tujuan duniawi. Ya, sesuatu yang ukhrawi jangan jadikan untuk tujuan duniawi. Meskipun mengambil upah bagi orang yang mengajar Quran diberi upah itu boleh, tetapi hendaknya jangan sampai kita jadikan sebagai sumber penghidupan. Maksudnya bagaimana? Kita tidak mau mengajar kecuali kalau dibayar, itu tidak dibolehkan. Maka hendaknya dibayar atau tidak dibayar, hendaknya kita tetap mengajar. Inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajran kitabullah. Nabi pernah bersabda, sesungguhnya yang paling berhak kalian ambil upahnya adalah kitabullah. Ini kaitannya adalah ketika orang tersebut mengajar kemudian diberikan upah, maka dia berhak untuk mengambil upah tersebut, bukan terkait dengan orang yang tidak mau mengajar kecuali dibayar. Karena kalau kita tidak mau mengajar kecuali dibayar, ini masuk dalam larangan dalam agama kita. Jadi karena tugas kita adalah berdakwah, mengajar, itu tidak dibayar. Kalau kemudian ada yang bayar, ada yang ngasih, di zaman Nabi itu ada namanya atoya. Atoya itu pemberian. Pemberian dari mana? Dari Baitul Mal. Maka para dai, para pengajar Al-Quran itu dapat pemberian dari Baitul Mal. Boleh enggak? Ya boleh. Buktinya para sahabat melakukan itu, menunjukkan boleh. Maka larangan mencari penghidupan di sini adalah konteksnya ketika kita wajib mengajar, itu tugas kita, tapi kemudian kita tidak mau mengajar kecuali mematok angka tertentu. Kalau kemudian semacam itu, maka jelas ini masuk dalam larangan yang disebutkan di dalam hadis ini. Bacalah Al-Quran dan jangan mencari makan dengan Al-Quran. Baik, sudah pukul 9. Insya Allah kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari nasihat-nasihat yang ada di dalam kitab ini, karena ini adalah satu kitab yang menjelaskan kepada kita khususnya adab-adab bagi orang yang sedang belajar Al-Quran. Dan insya Allah yang hadir di sini semua adalah para pembelajar sejati yang tidak bosan-bosannya untuk senantiasa belajar, untuk senantiasa belajar.
Baik, sampai di sini ada yang disampaikan? Saya itu punya kebiasaan kalau buruk itu melihat orang lain lebih buruk daripada kita. Kalau melihat kebaikan orang lain lebih jelek pada kita itu Pak. Jadi saya sebenarnya cukup gitu Pak. Boleh enggak Pak? Baik, ini ada pertanyaan. Pertanyaannya selalu jeru itu loh. Ya. Kalau melihat orang lain yang baik, merasa diri kita lebih baik. Kalau merasa orang yang jelek, merasa lebih baik. Jadi selalu lebih baik. Baik. Teman-teman semua yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hendaknya di dalam melihat diri kita itu bisa muhasabah, bisa menimbang. Untuk apa? Untuk bisa mawas diri. Karena ketika kita tidak bisa menimbang atau bahkan timbangannya rusak, nah, kita tidak paham kalau berat badan kita sudah berlebih. Nah, maka juga kadang kita tidak paham karena tadi kita tidak bisa muhasabah, sehingga merasa seolah-olah diri kita yang terbaik. Lalu apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan ketika diri kita sudah merasa senantiasa yang terbaik, itu hendaknya banyak istighfar dan mintalah nasihat. Karena ada yang salah, ada fitrah yang rusak di situ. Ada fitrah yang rusak. Di mana letak rusaknya? Tanyakan sama orang lain. Karena seringkali kita tidak mengetahui kelemahan diri kita. Maka penting bagi kita untuk mendengarkan nasihat. Mintalah nasihat kepada orang lain. Karena ketika kita tidak mendengarkan nasihat, seolah-olah diri kita selalu benar. Dan memang orang beriman itu adalah cermin bagi yang lainnya. Artinya dialah yang nanti akan menunjukkan kelemahan dan kekurangan kita. Sehingga kita begitu mudah untuk menunjukkan kekurangan orang lain, tapi kita sulit untuk menunjukkan kekurangan diri kita sendiri. Maka salah satunya kalau kita sudah di posisi itu, mintalah nasihat kepada orang lain untuk menunjukkan di mana letak kekurangan kita, sehingga kita tidak terjatuh dalam ujub karena kita sudah merasa bangga diri dengan amal yang kita lakukan. Dan ini patut diwaspadai. Kenapa? Karena kalau orang sudah ujub, sombong, maka akibatnya adalah meremehkan orang lain, menganggap dirinya lebih tinggi, dan ini mewarisi sifat ya Arab muni ngono aku mau. Dan ini mewarisi sifat iblis. Maka di antara 4 pangkal dosa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu adalah sifat sombong, sifat merasa lebih tinggi dari yang lain. Dan ini adalah dosa yang pertama kali. Jadi dosa yang pertama kali dilakukan oleh bangsa jin atau iblis itu adalah sombong. Jadi dosa yang pertama kali dilakukan oleh makhluk itu adalah sombong. Kenapa iblis saat itu tidak mau sujud? Karena dia merasa lebih baik. Dia mengatakan khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ia ciptakan aku dari api dan menciptakan dia dari tanah. Dia mengatakan ana khairum minhu, aku lebih baik darinya. Sehingga ketika kita sudah terjangkit sombong, maka kita sudah terjangkit penyakit iblis. Karena iblis itu penyakitnya adalah sombong. Dan sombong ini hanya hak Allah. Kita tidak punya hak untuk sombong. Jadi intinya ketika itu terjadi, berusahalah untuk mawas diri, minta nasihat orang lain yang tahu di mana letak kekurangan kita. Karena kita sulit untuk mencari letak kekurangan kita. Coba sekarang yang hadir di sini diingat-ingat letak kekurangan kita di mana. Golek ono klerumu, angel toh. Tapi golek ono klerune koncomu, cedakmu, gampang. Itulah hawa nafsu kita. Susah untuk menyalahkan dirinya sendiri. Padahal dalam hadis disebutkan
Fala yalumanna illa nafsah. Jangan mencela kecuali dirinya sendiri. Wa in wajada khairan falyahmadillah. Kalau mendapati kebaikan, pujilah Allah. Dan barang siapa mendapati selain itu, fala yalumanna illa nafsah. Jangan mencela kecuali dirinya sendiri. Jadi intinya hendaknya kita menghindari sifat tersebut dengan cara mawas diri dan minta nasihat kepada yang lainnya. Nah, sifat yang lain yang perlu kita waspadai yang merupakan induknya dosa itu ada 4 ya. Satu tadi apa? Sombong. Kedua, dengki. Dengki ini pula yang menjerumuskan Qabil dan Habil. Ini yang pertama. Kemudian yang ketiga, ada yang masih ingat? Monggo. Ketika saya ikut sholat Jumatan besok yang pertama, tiba-tiba batal. Kemudian saya mengambil air wudhu. Apakah saya itu kembali ke sholat yang pertama atau gimana caranya? Kemudian yang kedua, saya akan sholat Jumatan. Untuk sholat yang pertama dan kedua itu masih kosong, istilahnya tidak rapat. Terus saya akan ke sholat pertama atau kedua, tapi di belakang itu ada orang-orang yang duduk di sholat 3 atau 4. Apakah saya perlu menuju ke sholat pertama atau kedua, ataukah saya tinggal di sholat yang kelima? Terus yang ketiga, apabila kami berhasil dalam mendidik anak, terus kemudian dipuji oleh seseorang, apakah yang kita lakukan? Hanya itu saja, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ketika dipuji oleh seseorang, hendaknya kembalikan kepada Allah. Falyahmadillah, alhamdulillah. Hendaknya kembalikan pujian tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, pada saat kita sholat Jumat, kemudian kita hendak masuk ke shaf pertama dan kedua yang masih ada kosong karena tadi tempat tersebut sempat kita tempati misalnya, sementara di belakang sudah penuh, maka kita dilarang atau makruh untuk melewati orang-orang. Jadi duduklah di mana kita sampai agar tidak melewati orang-orang, kecuali ada jalan untuk melipir. Ya, kalau jenengan menemukan jalan, maka silahkan untuk melewati jalan tersebut. Selagi tidak menemukan jalan, maka duduklah tempat di mana kita sampai. Kemudian pada saat kita batal di hari Jumat, maka segeralah berwudu. Nah, segeralah berwudu dan berusaha untuk semaksimal mungkin agar tidak mengganggu jamaah yang lain. Jadi intinya pada saat kita sholat Jumat, memang para ulama itu berbeda pendapat, suci itu syarat atau bukan saat khutbah atau mendengarkan khutbah. Karena itu ikhtiyat, bentuk kehati-hatian, begitu batal itu segera berwudu. Namun demikian ada pendapat yang lain bahwa suci itu bukan syarat. Nah, ketika suci bukan syarat, maka dengarkan sampai selesai. Kenapa? Karena lebih utama mendengarkan khutbah dibandingkan kemudian kita tinggalkan khutbah. Jadi memang para ulama di sini ada perbedaan pendapat, apakah suci itu syarat atau bukan. Termasuk kalau khotib itu suci syarat atau bukan. Jadi kalau khotib batal itu boleh tidak dia melanjutkan khutbahnya sampai akhir. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i tidak boleh, karena suci adalah syarat. Jadi begitu batal ya tunjuk makmum untuk jadi khotib. Misalnya saya lagi khotib begitu ternyata batal, Pak Mamuti lanjut. Gelagapan. Kenapa orang siap toh? Nah, ya tidak siap. Ada solusi yang lain yang kedua? Ada, diulangi khutbahnya. Nah,
diulangi khutbahnya. Jadi kalau kira-kira kalau Bapak Ibu milih yang mana? Milih yang pertama tadi, nunjuk orang atau ngulangi? Ya? Enggak nunjuk orang. Kalau saya milih nunjuk orang tuh. Nah, tinggal lihat depannya siapa. Ini ada aktivis, ada Pak Mamuti ya. Tinggal tunjuk aja. Lanjut, Pak. Baik. Kita lanjutkan. Tetapi memang para ulama yang lain menyebutkan itu bukan syarat. Sehingga khutbahnya bisa diselesaikan sampai selesai lalu baru berwudu. Nah, begitu Pak nggih? Ada apa? Ikhtilaf di situ. Ada perbedaan pendapat syarat atau bukan. Kalau saya pribadi memilih itu bukan syarat. Jadi suci itu bukan syarat. Sehingga bisa berwudu nanti setelah khutbah selesai, supaya mendengarkan khutbahnya juga tidak sia-sia. Supaya mendengarkan khutbahnya tidak sia-sia. Termasuk khotib. Kalau kemudian batal, kalau saya pribadi memilih pendapat suci bukan syarat. Sehingga begitu nanti khutbah itu batal, khutbahnya dilanjut sampai selesai. Begitu selesai baru nunjuk orang, Pak Mamuti, imami, saya mau wudu. Nah, baik. Tapi ulama beda pendapat ya. Kalau saya memilih itu bukan syarat. Tetapi kalau Bapak Ibu memilih itu syarat, maka harus segera bersuci. Bisa dipahami? Baik. Untuk berikutnya tadi saya sebutkan tentang dosa-dosa yang utama tadi apa? Sombong. Yang kedua hasad atau dengki. Yang ketiga itu adalah marah. Nah, jadi marah itu adalah dosa yang utama. Maksudnya utama itu bukan keutamaan, bukan. Yang apa? Menjadi pangkal bagi dosa yang lainnya. Yang keempat itu adalah tamak. Nah, maka kita dianjurkan untuk bisa mencegah 4 dosa pokok atau induk dosa. Jadi induk dosa itu ada 4. Nah, sombong, dengki, marah, tamak. Jadi kalau orang melakukan sesuatu dosa itu tidak jauh-jauh dari 4 ini. Coba sebutkan dosa apa? Membunuh itu marah. Apalagi korupsi, tamak. Apalagi sabotase, dengki. Apalagi jadi semua dosa muaranya ke 4 ini. Nah, maka kendalikan yang 4 ini, insya Allah di bawahnya nanti akan bisa dikendalikan. Teorinya mudah, prakteknya yang susah. Baik, cukup nggih? Wallahu alam bishawab. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya kembalikan kepada Popo Pranoto Hadicoro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustadz Mujiman yang telah menyampaikan kajian pada kesempatan malam hari ini. Semoga Allah melimpahkan pahala kepadanya atas ilmu yang beliau sampaikan, dan semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita aplikasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bapak, ibu-ibu, saudara dan saudara sekalian, untuk acara yang selanjutnya yaitu